Assalamualaikum A dan Teteh level 6. Bertemu lagi dengan Ibu Okta. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tema 6, yaitu menuju masyarakat yang sehat. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang bagaimana caranya menyimpulkan atau memperkirakan informasi dari sebuah teks non-fiksi sebelum membaca isi teks. Lalu selanjutnya kita telah mempelajari tentang menyampaikan kembali atau menyampaikan informasi dari hasil perkiraan kita mengenai isi teks yang belum kita baca isinya. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar ke bagian selanjutnya, yaitu bagian C, tentang menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Sebelum Ibu melanjutkan materinya atau kita membahas materinya secara bersama-sama, yuk ambil dulu buku kalian, buku bahasa Indonesia, buku paket kalian. Nah, lalu buka di halaman 84. Kita akan mempelajari di bagian C, yaitu menggali informasi setelah membaca isi teks. Nah, kenapa harus membuka sambil buka buku, Bu? Nah, sambil buka buku biar kalian bisa sambil mendengarkan Ibu, melihat Ibu, dan kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa baca langsung di bukunya ya. Oke? Kali ini kita akan membahas bagian C, yaitu menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Kita masih membahas tentang teks non-fiksi ya, jadi teks yang berdasarkan kejadian nyata atau berdasarkan fakta. Nah, informasi dalam sebuah teks non-fiksi juga dapat digali dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa berasal dari diri kita sendiri atau kita yang buat, atau pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh orang lain, jadi kita tinggal menjawab saja. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan baik itu oleh diri kita sendiri ataupun orang lain, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ya. Nah, hal-hal yang harus kalian perhatikan itu yang pertama, sudah pasti sesuai dengan judulnya, yaitu menggali informasi setelah. Ada kata setelah. Coba kalian lihat di buku kalian, di bagian C di judulnya ada kata setelah. Nah, kata setelah mengindikasikan bahwasanya kalian harus membaca dulu teksnya. Nah, membacanya nggak boleh setengah-setengah. Jadi harus dari awal sampai akhir. Kalian harus benar-benar paham dengan isi daripada teks itu. Setelah kalian membaca teksnya, hal kedua yang harus kalian lakukan yaitu mencatat setiap informasi penting yang menurut kalian penting ya, yang ada di dalam teks. Nah, untuk bisa mencatat informasi penting, ada hal-hal juga yang harus kalian perhatikan nih. Yang pertama, kalian harus paham dulu nih, topik atau hal apa sih yang sedang dibicarakan di dalam teks itu, topik utamanya apa. Setelah itu, kalian menentukan ide pokok atau gagasan pokok dari setiap paragraf yang ada di dalam teks itu. Nah, setelah itu kalian baru bisa mencatat informasi-informasi penting apa saja atau kata kuncinya kalian catat dari teks yang kalian temukan. Berbicara mengenai kata kunci, nah di antara kalian ini ada tidak yang masih ingat apa itu kata kunci? Kalau misalnya kalian lupa nih, kata kunci itu apa ya? Coba kalian lihat di buku kalian di halaman 84 di bagian kotak info yang warnanya ungu. Di situ ada penjelasan tentang kata kunci. Nah, kata kunci sendiri adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang disebutkan sebelumnya. Atau kata kunci adalah kata-kata penting yang ada di dalam teks. Jadi itu yang mewakili semua konsep yang ada di dalam teks ya. Jadi kata kunci juga bisa kalian catat untuk menjadi informasi tambahan atau menjadi informasi penting yang kalian catat. Gitu ya. Setelah kalian membaca teksnya dari awal sampai akhir, lalu mencatat informasi penting atau kata kunci dari teks yang kalian baca, lalu hal selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah
membaca setiap pertanyaan dengan teliti. Tolong garis bawahi kata telitinya. Nah, banyak nih di antara kalian semua nih yang suka nggak teliti sama membaca soalnya atau nggak teliti sama pertanyaannya, sehingga jawabannya juga ngelantur kemana-mana. Nah, kalau udah kayak gitu yang rugi siapa? Diri kalian sendiri ya, jawabannya jadi salah. Nah, untuk bisa menghindari hal itu, maka dari itu kalian harus membaca pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh orang lain dengan teliti ya. Setelah kalian membaca teksnya dengan seksama dari awal sampai akhir, lalu kalian sudah mencatat informasi-informasi penting atau kata kunci dari setiap paragraf yang ada di dalam teks, lalu kalian juga sudah membaca pertanyaan-pertanyaan dengan teliti, maka hal yang selanjutnya harus kalian lakukan adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian baca dengan teliti. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kalian tidak boleh melenceng jauh atau mengambil jawabannya dari teks lain ya. Jadi, jawabannya memang harus diambil dari teks yang sudah kalian baca sebelumnya. Bisa juga kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mencocokkan kira-kira yang cocok untuk pertanyaan nomor 1 di kata kunci yang mana ya, atau di hasil catatan informasi yang mana ya yang sudah saya catat. Seperti itu ya anak-anak. Itu tadi hal-hal yang harus kalian lakukan jika pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berasal dari orang lain. Nah, bagaimana ya kalau misalnya belum ada pertanyaan, tapi hanya ada teks saja? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang harus kalian lakukan kurang lebih sama seperti yang sudah kalian lakukan jika pertanyaan-pertanyaan itu berasal dari orang lain. Yang pertama yaitu kalian harus membaca dahulu teksnya dengan seksama, lalu mencatat informasi-informasi penting yang ada di dalam teks. Tentukan dulu topik utama serta gagasan pokok atau ide pokok yang ada di setiap paragrafnya. Selanjutnya, kalian membuat pertanyaannya. Bagaimana caranya membuat pertanyaan? Nah, kalian bisa menggunakan 5W1H yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ingat ya, jangan sampai dilupakan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena di bahasa Indonesia pasti materi-materi yang sudah kita pelajari akan diulang terus-menerus. Seperti penggunaan kata tanya, lalu ide pokok, lalu gagasan pokok, lalu topik utama, membaca dengan seksama, dan yang lain-lain. Jangan sampai dilupakan ya. Insya Allah itu akan terus dipelajari sampai nanti kalian di perkuliahan, insya Allah. Oke? Nah, kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 5W1H. Apa itu 5W1H? Masih ingatkah kalian? Yaitu kalian bisa membuat pertanyaan berdasarkan apa, kenapa, kapan, di mana, bagaimana, dan siapa. Oke, jadi kalian bisa menggunakan 6 kata tanya ini untuk membuat pertanyaan. Setelah kalian membuat pertanyaan itu, apa yang harus kalian lakukan selanjutnya? Yang harus kalian lakukan selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Seperti itu ya. Selain cara menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi, Ibu juga ingin menginformasikan kepada kalian bahwasannya informasi di dalam sebuah teks non-fiksi itu disajikan secara tersirat dan tersurat. Apa ya yang dimaksud dengan tersirat dan tersurat? Apa bedanya? Nah, seperti ini ya bedanya. Tersurat adalah informasi yang memang sudah ada atau sudah disajikan di dalam teks. Jadi kalian tidak perlu mikir panjang, mikir dulu ini maksudnya apa gimana, karena emang udah dijelaskan secara langsung di dalam teks ya. Beda lagi dengan tersirat. Kalau tersirat informasinya belum ada di dalam teks, jadi kalian harus mikir dulu, harus cari tahu sendiri, atau kalian bisa memahaminya berdasarkan pemahaman kalian dari teks yang kalian baca. Untuk
informasi yang tersirat biasanya tidak ada yang salah ya, tergantung dari point of view setiap pembaca. Namun maksudnya tidak ada yang salah itu bukan berarti keluar atau melenceng jauh dari teks yang kalian sudah baca ya. Pasti dia masih berkaitan dengan teks yang kalian baca. Seperti itu ya. Itulah perbedaan antara tersirat dan tersurat. Itu semua adalah materi kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa menjadi berkah untuk kita semua dan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalau misalnya kalian belum paham dengan materi yang Ibu sampaikan, kalian boleh nih langsung bertanya kepada guru kelas kalian atau kepada Ibu ya. Ingat, Ibu tidak akan capek-capek untuk bilang ini. Jangan malu untuk bertanya, oke? Karena bertanya itu bagus untuk kalian ya. Setelah kalian menyimak video ini dan kalian sudah memahami, kalian boleh langsung nih mengerjakan tugas kalian yang ada di halaman 85 bagian kuisnya ya. Di situ ada A, B, C, D. Ada 5 pertanyaan di dalam kuis yang harus kalian kerjakan. Nah, baca dulu ya, jangan lupa baca dulu teksnya, bersihnya kota pahlawanku. Setelah itu baru kalian mengerjakan kuisnya. Oke anak-anak, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua yang sudah hebat hari ini mau menyimak video yang Ibu sampaikan. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.